Bapak, Ibu, dan Saudara, salam. Pernah Bapak, Ibu, dan Saudara membayangkan bagaimana jika hidup kita semua, hidup manusia masih berdampingan dengan hewan-hewan besar ciptaan Allah. Seperti yang digambarkan dalam patung di belakang saya ini. Apakah hidup kita akan tentram, akan baik-baik saja ketika masih hidup berdampingan dengan mereka, jika mereka masih ada? Ya, itu sebuah pertanyaan yang akan mencoba kita munculkan dalam rangka untuk merefleksikan bagaimana karya Allah terhadap kehidupan manusia dan keutuhan ciptaan alam semesta. Ya, ini situasi yang sejuk, sebuah karya seni yang baik yang ditampilkan dalam visualisasi pemandangan di sini. Oke, saudara, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema sungguh amat baik dari Dasarnat Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara, ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Itu yang dipaparkan dalam kisah penciptaan di Kejadian pasal 1. Ya, di ayat sebelumnya akan kita dapati bahwa ketika Allah menciptakan dunia seisinya itu muncul beberapa kali frase yang mengatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Di ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, 6 kali muncul frase yang sama, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tapi di ayat yang ke-31, frasenya berbeda, menjadi sungguh amat baik. Ya, jadi kita setuju bahwa ciptaan Allah, alam semesta ini begitu sungguh amat baik. Kesempurnaan itu terwujud, tergambarkan dengan jelas. Kesempurnaan antara relasi Allah dengan ciptaannya, antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan sesamanya, itu baik. Pertanyaannya, hari ini, apakah situasi itu masih sama? Apakah kita juga masih berani menjawab bahwa kehidupan alam semesta ini masih dalam kondisi sungguh amat baik? Ya, kita perlu bergumul ulang tentang persoalan ini. Kenapa hari ini ada perang di berbagai belahan bumi? Ada konflik yang terus terjadi dalam hidup manusia. Ada penindasan, ada sakit penyakit yang mendera manusia, ada ketakutan, ada kecemasan. Apakah ini situasi yang dinamakan sungguh amat baik? Tentu bukan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang bertanggung jawab dengan situasi ini? Siapa yang menyebabkannya? Ya, sebelum jawabnya kita akan lihat sebenarnya ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sudah memberikan tanggung jawab kepada manusia. Ayat 26 dan 28 dari pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, ini tugas perutusan Allah kepada manusia. Taklukkanlah dan berkuasalah atas bumi dan isinya. Itu mengerucut pada sebuah perutusan untuk mengelola bumi, menjaga keindahan ciptaan Allah, menjaga keharmonisan ciptaan Allah. Apakah manusia sanggup untuk melakukan tugas ini? Tentu tidak sanggup, tetapi yang membuat sanggup sebenarnya adalah Allah sudah memberkati mereka. Allah memberkati manusia. Allah memberkati kita. Bagaimana berkat Allah itu dipahami? Yang pertama, manusia itu mahkota ciptaan Allah yang punya otoritas terhadap ciptaan yang lain. Manusia itu yang kedua mempunyai akal budi, di mana manusia mempunyai kecerdasan
yang lebih lagi daripada ciptaan yang lain. Ya, itu berkat Allah, tetapi tidak bisa digunakan manusia untuk menjadi sarana untuk melakukan tugas panggilannya. Manusia akhirnya gagal untuk melakukan tugas panggilannya. Kejadian pasal 3 menceritakan bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Ya, saudara, manusia lebih menuruti keinginannya daripada taat kepada utusan Allah, perutusan Allah. Manusia di dalam kuasa yang diberikan, dalam akal budi yang dianugerahkan dari Allah, dia justru menggunakannya untuk lebih mencari kepentingan pribadi, kepentingan sendiri untuk menjadi sama seperti Allah. Ya, sebuah hal yang sungguh menjadi kenyataan bahwa ciptaan Allah menjadi rusak. Citra diri dalam diri manusia segambar serupa dengan Allah menjadi bias. Dan berita baiknya adalah dalam kegagalan itu Allah terus dan tetap mengasihi manusia. Dia memberikan keselamatan, memberikan pemulihan, menawarkan pemulihan, menawarkan keselamatan kepada dunia yang sudah rusak. Melalui siapa? Melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kegagalan tidak kemudian menjadi dasar Allah menghukum manusia begitu rupa dalam penghancurannya, dalam kehancuran alam semesta, tetapi justru menawarkan dan berikan pemulihan. Aplikasinya apa, saudara? Yang pertama, hidup kita adalah hidup yang sudah dipulihkan Allah. Maka diterima dengan terbuka, direspon dengan sukacita bahwa kehidupan kita harusnya terus ada dalam tatanan pemulihan untuk terus menata ulang kehidupan kita yang mestinya semakin baik seperti yang dikehendaki oleh Allah. Hidup dengan penuh syukur atas anugerah pemulihan dari Allah. Yang kedua, jika hari ini masih banyak kegagalan yang kita rasakan, baik dalam gagal membangun relasi dengan Allah, gagal membangun relasi dengan sesama orang lain, gagal untuk mengasihi ciptaan yang lain, gagal untuk membangun sebuah hal yang baik untuk alam semesta ini, sadarilah itu bahwa Allah terus mengasihi kita untuk bisa bangkit, untuk terus dipulihkan dari setiap kegagalan dan keterpurukan kehidupan kita semua. Setiap orang tentu merasakan situasi yang sulit, tetapi Allah menawarkan sesuatu yang baik. Sungguh amat baik itu kondisi ciptaan Allah. Dari mana? Dari Allah yang memang sungguh amat baik. Dan kita adalah orang-orang yang diciptakan sungguh amat baik pada awalnya, rusak, kemudian dikasih dengan sangat baik. Mestinya hidup kita selanjutnya adalah hidup yang mau menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang mau taat kepada Allah. Taat dalam berbagai hal lini kehidupan kita. Secara pribadi, membangun hidup spiritual kepada situasi yang terus kita bangun. Yang kedua, hidup dalam kebersamaan bersama keluarga, hidup dalam bermasyarakat, dan hidup bersama dalam bergereja. Dan secara umum kita akan nampakkan bahwa kita ini ciptaan Allah yang sungguh amat baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Karya Allah sungguh kami nikmati, sungguh kami hayati sebagai kasih dan anugerah-Mu. Termasuk jika hari ini kami terus menikmati alam semesta dengan kesejukan, dengan keindahan, dan biarlah itu membuat kami termotivasi untuk terus membangun ulang kehidupan kami yang sudah rusak oleh kuasa dosa dan dipulihkan Allah, dan biarlah kecenderungan berbuat dosa mampu kami minimalkan. Sehingga situasi sungguh amat baik menjadi orientasi kami terus untuk mengupayakannya. Membangun, memelihara, mengelola ciptaan Allah dalam diri kami yang terus kami benahi. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.